Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi ke kelompok 1 dalam mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Umar Yais MPD. Kali ini kita akan beranjak ke unit 4, yaitu kebutuhan remaja. Lalu apa sih kebutuhan remaja itu dan pendalaman materinya? Kita akan langsung saja pada teman kita. Silakan. Kebutuhan remaja. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada diri individu yang bersifat psikis, kualitas, progresif, sistematis, dan berujung pada kualitas atau mutu, berupa tingkah laku, berpikir, emosi, nilai-nilai yang dihadapi. Remaja berasal dari kata lain, adolescence, yang berarti tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan atau mencapai kedewasaan. Masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak kepada masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Jenis-jenis kebutuhan perkembangan remaja. Menurut Murray, kebutuhan remaja dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kebutuhan psikologis dan kebutuhan psikologis. Menurut Maslow, ada 5 jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan rasa aman dan tentram, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. 1. Kebutuhan psikologis adalah kebutuhan yang mendapat prioritas utama, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi fisik. Contohnya adalah sandang, pangan, papan, dan lainnya. 2. Kebutuhan rasa aman dan tentram adalah kebutuhan untuk terbebas dari gangguan dan ancaman serta permasalahan yang dapat mengganggu ketenangan hidup seseorang. Contohnya adalah bebas dari penjajahan, ancaman, dan lainnya. Saya lanjut, nomor 3, jenis kebutuhan remaja. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan untuk bergaul dan berhubungan dengan lingkungan sekitar. Nah, jadi kebutuhan sosial adalah namanya kebutuhan yang bergaul dengan dan berhubungan dengan lingkungan sekitar. Contohnya kayak di lingkungan sekitar kita kayak semacam RT, RW, atau yang ada di sekitar gitu. Contohnya teman atau keluarga atau saudara-saudara yang ada di sekitar lingkungan sekitar. Terus yang keempat, kebutuhan penghargaan. Terus dibagi menjadi 2, eksternal dan internal. Eksternal meliputi pujian, piagam, tanda jasa, dan lain-lain. Nah, eksternal memiliki pujian. Nah, seorang itu memiliki pujian, terus piagam, terus dan tanda jasa. Dan selain itu, eksternal meliputi kepuasan yang dapat tanpa memerlukan pujian atau penghargaan dari orang lain. Terus yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tertinggi dari kebutuhan lainnya, di mana kebutuhan ini sebagai pembuktian dari tingkatan daya pikir seseorang dan hanya dapat didapat jika 4 kebutuhan sebelumnya sudah didapatkan. Next. Terus usaha menjadi diri remaja terus dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan agar ia dapat mengaktualisasikan diri secara baik. Aktualisasi merupakan bentuk kebutuhan untuk mewujudkan jati dirinya. Lalu beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama,
kebutuhan organik yaitu makan, minum, nafas, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, emosional, yaitu kebutuhan yang dapat simpati dari pihak lain-lain. Terus yang ketiga, kebutuhan untuk berprestasi yang berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus untuk mewujudkan psikofisis. Nah, jadi gini ya, nomor 3 itu kebutuhan untuk berprestasi yang berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi. Nah, jadi itu ya seorang itu memiliki potensi yang berbeda, memiliki bakat. Terus yang terakhir, kebutuhan yang nomor 4, kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Next, Tuti. Hubungan dan tingkah laku remaja. Masa remaja disebut juga masa untuk menemukan identitas diri atau self-identity. Usaha pencarian identitas pun banyak dilakukan dengan menunjukkan perilaku coba-coba, perilaku imitasi atau identifikasi. Ketika remaja gagal menemukan identitas dirinya, dia akan mengalami krisis identitas atau identity confusion. Sehingga mungkin saja akan terbentuk sistem kepribadian yang bukan menggambarkan keadaan diri yang sebenarnya. Reaksi-reaksi dan ekspresi emosional yang masih labil dan belum terkendali pada masa remaja dapat berdampak pada kehidupan pribadi maupun sosialnya. Dia menjadi sering merasa tertekan dan bermuram durja, atau justru dia menjadi orang-orang yang berperilaku agresif. Pertengkaran dan perkelahian seringkali terjadi akibat dari ketidakstabilan emosinya. Usaha memenuhi kebutuhan bagi remaja tidaklah mudah, melainkan sangat rumit, kompleks, dan bervariasi. Sebagai contoh kebutuhan remaja yang sering kurang memperoleh kebutuhan adalah kebutuhan akan kasih sayang diri orang tua maupun orang dewasa lainnya. Hal ini akan mengakibatkan remaja cenderung mencari penyelesaian sendiri dengan cara membenci orang tua, suka mencari perhatian orang lain, lebih betah berkumpul dengan teman sebayanya, mencari orang lain sebagai pengganti orang tuanya yang dapat memenuhi kebutuhannya itu seperti gurunya, pemuka masyarakat, mencintai orang yang lebih dewasa, dan sebagainya. Next. Lalu, apa sih usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja yang biasanya menjadi masalah utama ketika remaja beranjak dewasa? Usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan adalah latihan kebersihan, hidup teratur dan sehat perlu ditanamkan oleh orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat kepada anak. Lalu perlu dilakukan pendidikan seksual di dalam keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Maksudnya adalah anak remaja perlu dikenalkan yang namanya seks edukasi, yang di mana anak diperkenalkan terhadap keintiman gitu. Dan perlu dikembangkan kelompok-kelompok remaja untuk berbagai urusan seperti kelompok kajian, kelompok olahraga, kelompok seni dan musik, kelompok koperasi, dan kelompok belajar dan semacamnya. Tujuannya agar anak bisa terarah dan terbimbing oleh orang yang dituakan, sehingga dalam penyelesaian masalah-masalah yang sering terjadi yang dialami oleh remaja bisa mereka selesaikan dengan baik. Nah, begitulah kebutuhan remaja yang diharapkan bisa kita pahami. Lalu kita sebagai calon guru atau calon pendidik bisa menerapkan atau mengaplikasikan dan
memberikan pengertian kepada anak didik kita, peserta didik kita yang kebanyakan mungkin nanti adalah anak-anak remaja yang membutuhkan banyak sekali kebutuhan yang tadi kita sebutkan. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian. Agar lebih jelas, jika ada penjelasan lebih bisa kita lihat di buku yang perkembangan peserta didik oleh Bapak Umar. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.